Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sariwati SPD dari SD Negeri 1 Cipta Mulia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Barat. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru. Saya mengajar menggunakan metode ceramah, kemudian meminta peserta didik mengerjakan tugas. Namun, setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya harus memperbaiki pembelajaran yang selama ini kurang efektif dan berpusat pada guru, serta hanya fokus pada nilai-nilai akhir saja. Saya banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya merefleksi diri terkait sistem pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Dan saya menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Gagasan dan ide yang timbul selama proses perubahan serta dokumentasi kegiatan. Dalam proses melakukan perubahan, saya menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara seperti 3 semboyan yang kita kenal dari dulu sampai sekarang, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Nah, di sini salah satunya saya dan guru-guru lain di sekolah saya mulai membiasakan diri untuk menyambut siswa di depan gerbang dengan menerapkan budaya Selasa, yaitu senyum, sapa, dan salam. Dan itu kami terapkan dimulai dari kami Dewan Guru untuk menyapa siswa. Kami mencontohkan kepada siswa dan kami memulai untuk menyapa siswa. Dan dari situ banyak yang kami harapkan dari pembiasaan ini agar terciptanya peserta didik yang bisa menerapkan budaya serupa, yaitu budaya Selasa, baik sama terhadap gurunya atau terhadap temannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di rumah tempat tinggalnya. Dan selama ini pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas yaitu berpusat pada guru. Setelah mendengarkan ceramah pembelajaran atau materi yang sampaikan dalam bentuk ceramah, siswa akan fokus dalam buku dan penanya untuk mengerjakan tugas tanpa bisa berekspresi. Nah, saat ini saya sendiri melakukan perubahan, yaitu dengan berpusat pada siswa. Jadi siswa bisa bertanya, saya akan mendekati siswa tersebut dan membimbing secara inklusif terhadap siswa yang mengalami kesulitan. Saya akan mendekati di mana tempat siswa tersebut duduk. Selanjutnya, perubahan yang saya lakukan yaitu mengubah metode pembelajaran di kelas yang memperhatikan kebutuhan siswa. Kedua, mengubah metode yang sebelumnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Yang ketiga, mengubah cara pandang terhadap siswa yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. Tahap persiapan sebelum aksi nyata penerapan Ki Hajar Dewantara, maksudnya penerapan pembelajaran di dalam kelas, saya melakukan koordinasi atau berdiskusi dengan teman sejawat atau kepala sekolah. Yang berikutnya saya setelah berkoordinasi atau berdiskusi dengan teman sejawat terkait pembelajaran yang akan saya lakukan, saya mulai menyusun rencana pembelajaran, di mana di dalam rencana pembelajaran itu terdapat
tujuan-tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, setelah di tahap pelaksanaan pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, sebelum pembelajaran dimulai, saya menjelaskan kepada peserta didik atau siswa di sekolah saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini dan membuat kaitan dengan pembelajaran sebelumnya, serta menjelaskan tugas kelompok atau asesmen yang akan dilaksanakan tapi dalam bentuk kelompok. Setelah berjalan kegiatan pembelajaran, saya akan membimbing siswa dalam kegiatan berdiskusi atau berkarya. Dari kegiatan pembelajaran itu, saya dapat meringkas atau menyimpulkan bahwa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat sudah mulai saya lakukan di dalam proses pembelajaran saya. Dan saya memberi kesempatan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Refleksi yang saya lakukan yaitu saya akan memperbaiki kekurangan atau ketidaksempurnaan pembelajaran yang saya lakukan. Adapun tantangan yang saya temui dalam proses pembelajaran yaitu masih ada siswa yang tidak aktif dalam kegiatan diskusi dan hanya diam saja mengandalkan teman, dan masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Solusi yang saya ambil yaitu melakukan pendekatan personal. Kedua, melatih siswa untuk aktif dalam kegiatan diskusi. Yang ketiga, melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Ini berikut testimoni. Walaupun ketinggalan pelajaran, saya diajari sama Bu Sari, suasananya menyenangkan. Materi yang diajarkan Demikian aksi nyata saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.